Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami peserta Latsar CPNS PPSDM Regional Bandung, Angkatan 35, Kelompok 3, Subkelompok 2, yang terdiri dari saya Yunita Eka Dewi SPD, saya Nurbaiti SPD, saya Aulia Rahma SPDI, saya Winda SPD, akan menampilkan video biografi tokoh nasionalis. Selamat menyaksikan. Kepada Tuan dan Puan, para anggota DPR yang terhormat, apa kabar hari ini? Sepertinya tak sebaik biasanya. Sama, di sini pun begitu. Kita semua memang sedang diuji. Hidup memang tak selalu baik, kan? Seperti kami-kami ini, Tuan dan Puan juga mungkin lebih banyak bekerja di rumah. Kalau lihat siaran sidang atau rapat terbuka di gedung DPR sekarang sih kelihatannya banyak kursi yang kosong. Tapi biasanya juga kosong kan ya? Tuan dan Puan anggota DPR yang terhormat. Saya perhatikan parlemen-parlemen negara lain fokus melawan corona. Tapi rasa-rasanya isu-isu yang keluar dari Senayan belakangan kok kebanyakan tidak terkait corona ya? Kami malah membaca DPR bersemangat membahas isu-isu lain. Contohnya, rancangan Undang-Undang Cipta Kerja yang banyak ditolak karena dinilai mementingkan kepentingan investor di atas kebutuhan pekerja. Najwa Shihab atau sering dipanggil Nana ini merupakan perempuan yang lahir di Makassar pada tanggal 16 September 1977. Najwa Shihab merupakan putri kedua dari Muhammad Quraisy Shihab yang sempat menjadi Menteri Agama pada era Kabinet Pembangunan 7 dan Fatmawati Assegaf. Saat ini, Najwa Shihab sudah menikah dengan Ibrahim Assegaf dan dikaruniai satu orang anak laki-laki yang bernama Izzat Ibrahim Assegaf. Najwa Shihab merupakan lulusan dari Fakultas Hukum Universitas Indonesia Angkatan 1996. Semasa SMA dulu, ia juga terpilih untuk mengikuti program pertukaran pelajar American Field Service atau AFS yang di Indonesia. Program ini dilaksanakan oleh Yayasan Bina Antar Budaya selama 1 tahun di Amerika Serikat. Walaupun ia memiliki latar belakang pendidikan hukum, ketertarikannya terhadap dunia jurnalistik pun tak dipadamkannya. Jenjang karirnya diawali pada tahun 2001 di stasiun TV RCTI. Tetapi akhirnya ia memilih bergabung dengan Metro TV untuk memenuhi minatnya terhadap dunia jurnalistik pada November 2009. Pada bulan Agustus 2017, melalui program Mata Najwa dengan episode catatan tanpa titik, ia resmi mengundurkan diri. Tak sampai setahun, Najwa Shihab pun tampil kembali di stasiun TV Trans 7 dengan program yang sama, yaitu Mata Najwa. Dalam program ini, berbagai isu hangat yang terkait kebijakan pemerintah dibahas untuk memberikan informasi kepada masyarakat. Keberaniannya dalam memberikan pertanyaan kepada para pejabat membuat masyarakat kagum kepadanya. Para pejabat pun sering gelagapan saat ditanyanya, hingga banyak yang sering tak memenuhi undangannya untuk hadir dalam program tersebut. Pada tahun 2018 lalu, ia juga mendirikan Narasi TV yang merupakan sebuah perusahaan berita dan media dalam beberapa platform, seperti akun channel YouTube dan website. Berbagai macam isu yang sedang hangat dibahas dalam program-program yang terdapat di dalamnya, seperti Buka Mata, Shihab dan Shihab, Catatan Najwa, dan lain sebagainya. Dan baru-baru ini di era pandemi COVID-19, nama Najwa Shihab sempat ramai diperbincangkan publik karena ia membuat suatu episode di akun YouTube-nya, yaitu Mata Najwa Menanti Terawan. Pada episode itu, Najwa Shihab berbicara pada kursi kosong yang seharusnya diduduki oleh mantan Menteri Kesehatan, Pak Terawan Agus Putranto, yang sangat diharapkan di acara tersebut. Begitulah Najwa Shihab dikenal sosok perempuan pemberani dalam menyampaikan aspirasi rakyat. Sikap-sikap nasionalisme Najwa Shihab. Yang pertama, dari sisi religius.
Najwa Shihab tumbuh di keluarga yang mengedepankan nilai-nilai agama. Disekolahkan di sekolah yang berbasis agama, yaitu TK Al-Quran dan Madrasah Islamiyah. Najwa Shihab juga membuat program Shihab dan Shihab yang ia buat bersama sang ayah, yang berisi konten-konten Islami. Najwa Shihab juga memperjuangkan toleransi. Yang kedua, dari sisi rasa kemanusiaan yang tinggi. Ketika melakukan liputan langsung di Aceh, Najwa Shihab sangat berempati dengan keadaan yang terjadi di sana. Ia tampak begitu emosional sehingga ia tak kuasa menahan air matanya di hadapan kamera. Ia turut merasakan kesedihan yang dirasakan oleh keluarga korban yang terkena musibah tsunami itu. Yang ketiga, dari sisi cinta tanah air. Dalam salah satu episode Mata Najwa menyebutkan bahwa nasionalisme bukan slogan mati, tapi pengorbanan kolektif membela visi. Yang keempat, dari sisi berjiwa sosial. Sebagai Duta Baca Indonesia, Najwa Shihab membumikan literasi informasi secara masif ke seluruh penjuru Nusantara sebagai peningkatan dan pemerataan literasi. Yang kelima, dari sisi anti korupsi. Najwa Shihab aktif secara konsisten menyuarakan dan mempromosikan anti korupsi, seperti terhadap kasus penyiraman air keras pada Novel Baswedan, berani menyuarakan cacat secara prosedural proses revisi Undang-Undang KPK melalui puisi anti korupsinya, kritis terhadap kasus korupsi dana bansos COVID-19, dan sebagainya. Indonesia Corruption Watch atau ICW menobatkan Najwa Shihab sebagai tokoh publik anti korupsi pada tahun 2017. Yang keenam, dari sisi kerja keras. Najwa Shihab tidak pernah berhenti berkarya, seperti membuat buku catatan Najwa, membangun media sendiri yang bernama Narasi TV, dan sebagainya. Yang ketujuh, dari sisi berintegritas. Najwa Shihab konsisten dan berani menyuarakan kebenaran. Yang kedelapan, dari sisi pluralis. Najwa Shihab tetap mempertahankan kemajemukan, menghargai dan menghormati segala macam bentuk perbedaan, ras, agama, suku, atau golongan. Komitmen yang bisa kami aktualisasikan berdasarkan tokoh Najwa Shihab. Pertama, dari sisi religius, kami beribadah sesuai dengan kepercayaan masing-masing dan toleransi dalam beragama. Kedua, dari sisi kemanusiaan yang tinggi, kami mendukung kebijakan-kebijakan yang menjunjung nilai-nilai kemanusiaan. Ketiga, dari sisi cinta tanah air, kami mentaati peraturan instansi dan negara sebagai ASN. Keempat, dari sisi berjiwa sosial, kami bersedia mengorbankan waktu dan ikhlas membantu masyarakat dalam menghadapi situasi dan kondisi. Kelima, dari sisi anti korupsi, kami menjauhi perilaku yang mendekati korupsi, kolusi, nepotisme, dan memahami akibatnya. Keenam, dari sisi kerja keras, kami bekerja sesuai dengan jabatan masing-masing. Ketujuh, dari sisi berintegritas, kami melayani masyarakat dengan sikap hormat dan sopan. Delapan, dari sisi pluralis, kami menjadi pelayan publik bagi semua masyarakat, yaitu tidak membeda-bedakan satu dengan yang lainnya.